Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raja yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita dalam tema besar akhlak dan tasawuf, dan kita masih mengkaji berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah rahimakumullah, di antara jalan yang dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah adalah ar-rahmah, sikap dan sifat kasih sayang yang ditunjukkan hamba kepada sesama. Ada sebuah ungkapan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka serulah Allah, mendekatlah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Di antara tafsiran para ulama terhadap ayat ini, tidak ada satupun jalan yang dapat ditempuh oleh seorang hamba untuk mendekat kepada Allah lebih Allah cintai dibandingkan tatkala seorang hamba berusaha untuk meniru dan meneladani akhlak Allah dan nama-namanya yang indah. Kita tahu dari 99 nama Allah yang menunjukkan kesempurnaannya, yang menunjukkan segala yang utama dan pokok di sisi Allah, dua nama yang paling menonjol dibanding nama-nama yang lain adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukan hanya karena nama ini disebutkan di awal, tapi ketika kita lihat bagaimana surah teragung dalam Al-Quran, itulah Al-Fatihah, dengan 7 ayat di dalamnya, 2 nama inilah nama yang diulang 2 kali dalam bacaan basmalah dan disebutkan berdiri sendiri pada ayat setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana kedua-duanya adalah diambil dari akar kata rahmah yang artinya kasih sayang. Jadi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kunci dari bagaimana hamba itu berketerima di sisi Allah dan Allah menganggapnya sebagai hamba yang dekat dengannya
adalah bagaimana kita tunjukkan sifat rahmah atau kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, berkasih sayang ini merupakan identitas sebenarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat yang mengikuti jalan dan manhajnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin perkenalkan apa intisari dakwah yang dibawa Nabi Muhammad kepada alam semesta, yang dipilih adalah kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dari begitu banyak sifat-sifat mulia dan keutamaan yang ada pada Rasulullah, sifat ilmu, sifat berani, sifat santun, sifat disiplin, berbagai sifat positif, amanah, sifat jujur, sifat adil. Tapi tatkala ingin digambarkan intisari dakwahnya, dikatakan kau Muhammad adalah rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta. Karenanya bagaimana identitas yang ada pada Nabi ini harus tercermin juga pada diri umat yang mengikutinya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, walaupun disebutkan asyidda 'alal kufar, tapi tatkala interaksi antar sesama orang-orang beriman yang satu akidah dan diikat oleh tali iman dan Islam yang satu, dikatakan ruhama bainahum. Mereka itu saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi bagaimana kata-kata rahmah pertama tercermin dari sikap dan perilaku. Rahmah tentunya bertentangan dengan sikap yang kasar, sikap yang keji, sikap yang terkesan justru dapat membawa hal yang negatif, menyakiti orang lain. Begitu juga rahmah ini tercermin dari sisi ucapan. Ucapan yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW adalah ucapan-ucapan yang tentunya membawa nilai-nilai kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika ingin menjelaskan kepada kita untuk apa Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Ayat ini menunjukkan apa? Allah ciptakan langit, bumi dengan segala isinya, segala makhluk dari golongan malaikat, manusia, jin, bahkan makhluk yang tentunya jauh derajatnya di bawah kita semua. Tujuannya apa? Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahu. Sehingga diartikan dari ayat tadi, khalaqana liyarhamana. Allah ciptakan kita sebenarnya tujuannya apa? Untuk memberikan kasih sayang untuk kita. Kita ini diciptakan agar kita dapat menerima segala manifestasi dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin sebagian bertanya, kalau Allah ciptakan kita untuk menyayangi kita, kenapa dalam kehidupan di dunia ini ada musibah, ada bencana, ada banyak ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak membuat kita senang dan bahagia? Bukankah Allah mengatakan
Aku ciptakan kalian agar aku tunjukkan rahmat dan kasih sayangku kepada kalian. Jawaban dari pertanyaan tadi, kalau kita coba analogikan, setiap mesin yang dipakai di sebuah kendaraan bermotor, mobilkah, keretakah, atau apapun, tujuan mesin diciptakan adalah untuk menggerakkan kendaraan. Mesin dibuat supaya kendaraan bisa jalan. Tetapi tidak ada satupun kendaraan yang bergerak kecuali dilengkapi dengan rem. Bahkan kalau orang dikasih, nih ada kereta gratis tapi nggak ada remnya, kira-kira kita mau terima nggak? Sekilas mata, fungsi rem bertentangan dengan fungsi mesin. Mesin untuk menggerakkan, rem untuk menghentikan laju kendaraan. Begitulah Allah ciptakan kita semua untuk menyayangi kita. Tapi ada di antara hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian bersikap melewati batas, keluar dari koridor aturan yang telah Allah tetapkan, tidak istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan yang Allah buat. Di momen itu Allah Subhanahu wa taala berikan musibah, sehingga musibah tadi fungsinya sebagai rem mengingatkan kita supaya berjalan dengan hati-hati. Begitulah hakikatnya. Ibarat orang tua memberikan pada anaknya yang sakit obat dalam bentuk sirup yang dia tahu rasanya pahit sekali, tapi tetap disulangkan obat itu untuk anaknya yang sedang sakit. Apakah dalam pengertian orang tua memberikan obat untuk anaknya karena orang tua pengen anaknya susah, pengen anaknya menderita dengan obat yang pahit itu? Tidak. Tapi justru obat itu diberikan dengan penuh kasih sayang, karena dia tahu dengan perantaraan obat semoga dapat menjemput kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat masalah, problem, bukan tandanya Allah tidak Rahman dan Rahim kepada para hambanya, tapi itu adalah obat yang berangkat dari rahmat dan kasih sayangnya Allah untuk mendudukkan kita kembali pada koridor langkah yang tepat dalam rangka jalan menuju Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi menarik sekali kalau kita lihat, kalau Allah berkehendak, bisa saja semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya menjadi mukmin dengan keterpaksaan. Bisa nggak? Bisa. Begitu ada yang mentiku sedikit langsung turun azab misalnya. Sehingga orang semuanya taat, rajin ke masjid, rajin puasa, bayar zakat. Tetapi pertanyaannya, ketika seseorang patuh namun dalam keterpaksaan, apakah itu membawa kebahagiaan? Enggak. Patuh dia, tapi dalam hatinya capek kali begini, begitu melanggar sedikit langsung kena hukum, kan begitu? Ya. Tapi lihat, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, justru Allah ingin hubungan antara hamba dengan Tuhannya dibangun di atas pondasi cinta dan kasih sayang. Dibangun di atas pondasi cinta dan kasih sayang. Pertama dikasih kita pilihan. Inna hadainahu sabila. Kami berikan dua pilihan. Imma syakiran wa imma kafura. Mau kau tapaki jalan mengantarkanmu kepada kesyukuran, atau kau memilih untuk jadi orang yang kufur kepada Allah. Silakan pilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang beriman silakan.
Sehingga kepatuhan dan ketaatan kita itu bukan karena kita merasa terpaksa, tapi karena kita merasa memang kebutuhanku adalah untuk senantiasa bersama dan patuh terhadap aturan yang Allah buat. Karenanya di sini kalau kita lihat tegas Quran itu mengatakan la ikraha fid din. Gak usah paksa-paksa orang masuk agama Islam. Gak ada paksaan. Pertanyaannya kenapa gak perlu dipaksa? Allah katakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nampak mana yang bagus, yang benar dan mana yang salah. Kalau di depan kita Bapak Ibu sekalian ada 2 buah apel, yang satu busuk, yang satu lagi masih bagus. Perlu nggak seseorang itu dipaksa untuk milih yang bagus? Nggak perlu. Ketika dia lihat 2 pilihan depan, berangkat dari kesadarannya atas kepentingan dirinya, berangkat dari analisisnya dengan logika yang Allah berikan kepadanya, yang Tuhan perintahkan ini, inilah yang paling bagus. Sehingga kita kerjakan itu semua dengan rasa rahmah, dengan rasa cinta, dengan penuh kasih sayang. Jadi sebaliknya, kalau ketaatan itu dibangun di atas pemaksaan, yang terjadi apa? Tiap kali kita paksa orang masuk Islam, hanya akan menambah jumlah orang munafik di antara orang Islam. Karena sesungguhnya dia tak mau terima. Dengan keterpaksaan, ya daripada aku diboikot, ya udahlah masuk Islam, tapi Islam ala-ala. Ya, Islam kaleng-kaleng. Tapi lihat bagaimana rahmah menjadi landasan, ya bagaimana dasar hubungan antara Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dikehendaki dari hambanya. Makanya dikatakan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang mencakup semua makhluk. Mau beriman, tak beriman, mau kafir, mau mukmin, mau solat, gak solat, mau tukang tipu, mau yang jujur, semuanya tak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya berlaku rahman, kita patut bertanya, ya, mana keistimewaan orang-orang yang mematuhi perintah Allah, menjalankan aturan Allah, berangkat dari kesukarelaan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah enggak istimewakan dengan sesuatu? Maka dikatakan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat dan kasih sayang yang khusus siapa yang dikehendakinya dari para hambanya, dan inilah pengejawantahan dari makna nama Allah Ar-Rahim. Bapak Ibu rahimakumullah, karena hubungan antara hamba dengan Allah dibangun di atas pondasi rahmah dan hub, cinta, maka di dalam Al-Quran digambarkan hati manusia yang paling jauh dari Allah adalah hati yang penuh dengan sifat kasar dan keras. Jadi semakin keras hati kita, gak ada rasa kasih sayang pada sesama, maka inilah hati yang jauh dari Allah. Gak mungkin orang yang hatinya keras dekat dengan Allah. Apa kata Allah? Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang keras hatinya gara-gara dia lalai dari mengingat Allah. Kita udah bahas di bulan lalu tentang keutamaan zikir. Salah satu keutamaan zikir ini membuat hati menjadi layin. Hati kita lemah lembut. Hati kita menjadi penuh dengan kasih sayang. Sebaliknya, orang jarang mengingat Allah,
hatinya menjadi kasar. Ketika dia menjadi kasar, apa yang terjadi? Orang-orang pun pasti akan menjauh dari yang bersangkutan. Para hadirin rahimakumullah, tidak dapat dipungkiri dalam hidup ini, dikaji secara psikologi, apa sebab yang membuat orang dicintai? Apa sebab yang membuat orang diikuti? Apa sebab membuat orang banyak berkeliling di sekitar kita? Dan apa pula sebab orang itu dijauhi? Orang itu, kalau tidak dikatakan dimusuhi. Semuanya beredar pada kata kunci rahmah, kasih sayang. Semakin seseorang itu sikapnya, perilakunya, ucapannya mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, pasti orang akan ramai mendekatinya. Sebaliknya, semakin orang itu kasar, ucapannya tak baik, ucapannya itu banyak menyakitkan hati orang, semakin orang akan menjauh dari yang bersangkutan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran tentang kesuksesan dan keberhasilan Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Kenapa Nabi Muhammad kok banyak orang yang datang? Bukan karena zaman sekarang ini ada beda antara orang ngikut Nabi dengan orang ngikut orang kaya atau ikut penguasa. Penguasa ramai juga pengikutnya, tapi yang ngikut harapannya apa? Supaya dapat proyek, supaya dapat uang, supaya dapat jabatan. Tapi para nabi, mereka tak punya uang yang banyak, mereka tak punya kekuasaan, mereka tak punya otoritas dalam hal-hal masalah duniawi untuk dibagi-bagi jabatan dan proyek-proyek. Tapi pengikut para nabi selalu mampu menandingi pengikut para penguasa. Kenapa? Dikatakan dalam ayat, fabima rahmatim minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika. Kalau kita coba terjemahkan ayat ini, kita akan bisa turunkan rumus yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apa kata Allah? Fabima rahmatim minallah lintalahum. Muhammad, sekiranya bukan karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, kau tidak akan mampu bersikap lemah lembut kepada orang-orang. Maknanya apa? Sikap lemah lembut, perilaku lemah lembut, ucapan lemah lembut, itu datangnya dari rahmat Allah. Makanya semakin kuat keimanan seorang, makin dia itu menjaga ucapannya. Dia selektif dalam memilih kata-kata yang diucapkannya. Dan kalau kita mau lihat kadar keimanan seorang, tengok saja bagaimana seorang itu berbicara. Kalau katanya kasar, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata menghina, ini berkontradiktif dengan ayat tadi yang mengatakan seorang itu berkata lemah lembut karena rahmat Allah tercurah kepadanya. Jadi walau kunta faddan, sekiranya kata Allah ucapanmu kasar, ghalidhal qalbi, hatimu keras, lam faddu min haulika, pasti orang-orang sekelilingmu semuanya menghindar darimu, bubar. Jadi ada keterkaitan Bapak Ibu. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, Allah turunkan rahmat pada kita. Ketika Allah turunkan rahmat kepada kita, rahmat itulah yang tercermin dari ucapan yang santun, sikap yang lemah lembut. Dan kalau itu kita lakukan, yang terjadi apa? Orang-orang semuanya mendekat sama kita.
Walaupun kita tak punya uang, walaupun kita nggak punya proyek dan jabatan untuk dibagi-bagi, walaupun kita mungkin tak punya ya, hal-hal yang dimiliki oleh seorang penguasa, tapi di mana ada orang beriman, iman itu terngejawantahkan dalam bentuk kasih sayang, orang datang kepadanya. Orang datang kepadanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang dari jauh datang hanya sekedar untuk jumpa dengan seorang sosok ulama. Kenapa? Wah, aku jauh kali, sekitar sekian puluh jam aku datang untuk jumpa saja. Padahal ulama itu tak bisa kasih apa-apa. Yang dibilang sama dia apa? Wahai syekh, wahai imam, wahai ustaz, persaksikanlah aku cinta padamu. Coba bayangkan, apa yang membuat orang mendekat? Gak ada bagi-bagi sembako, gak ada bagi-bagi BLT. Tapi dia di sini, supaya orang mendekat kepadamu, rumusnya apa tadi? Fabima rahmatim minallah. Rahmat dari Allah lah yang membuat sikapmu menjadi lemah lembut. Sikap lemah lembut inilah yang berdampak orang-orang mendekat padamu. Tapi sebaliknya, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita jauh dari Allah, jarang berzikir kepada Allah, hati tak terhubung dengan Allah, apa yang terjadi? Allah tak curahkan rahmat kepada kita. Karena Allah tak curahkan rahmat kepada kita, omongan kita jadi kasar. Ngomong orang, oh rendahkan profesinya. Oh ini. Ngomong orang, direndahkan fisiknya. Bukan hanya itu, ghalidhal qalbi, hati pun menjadi keras. Nampak orang miskin bukannya malah dia sayangi, malah jadikan secara empuk ini untuk dihina. Nah, ini yang menjadikan apa? Lam fattu min haulik. Orang-orang akan bubar, menjauh darimu. Nah, jadi para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat pada ayat tadi, ketika seorang mukmin sadar hubungannya yang erat dengan Allah, yang membuat Allah mencurahkan rahmat kepada dirinya, itulah yang membuat dirinya dicintai oleh penduduk bumi, walaupun kadang-kadang ya hartanya tak ada, kekuasaannya tak ada, apa-apa dari kepentingan duniawi tak ada yang bisa dia berikan kepada orang lain. Tapi kenapa orang mencintainya, orang menyukainya, orang bergumul dan berkumpul di sekelilingnya? Karena rahmat dari Allah tercermin dalam kelemah lembutan dalam sikap dan kelemah lembutan dalam ucapan. Jamaah rahimakumullah, sering kita melihat kadang-kadang seseorang itu mungkin dari sisi harta sangat terbatas sekali, bahkan kalau tidak dikatakan kekurangan. Tinggal dalam rumah yang sempit, dengan anak yang banyak, dengan segala keterbatasan. Ya mungkin kalau orang yang menganggap kebahagiaan itu dari uang, dari rumah, dari kendaraan, nengok, ya ini mungkin gak bahagia ini dalam rumah ini. Ya, tapi yang terjadi apa? Tidak usah jauh-jauh. Kembali lagi kita kepada sosok Rasulullah. Bayangkan kamar Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau Nabi sholat malam, digambarkan Aisyah terpaksa tidur dengan melipat kakinya supaya tidak menutupi tempat sholat Rasul. Bisa bayangkan, berarti sekecil apa kamarnya itu, sampai mau sholat pun harus melipat kaki, kalau tidak menghalangi Rasulullah yang mau sholat. Tapi Rasulullah yang katakan kepada kita, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi kebahagiaan itu karena rahmah, kebahagiaan itu karena kasih sayang, kebahagiaan itu
adalah ketika Allah Subhanahu wa taala curahkan kasih sayangnya kepadamu, maka kau pun merasa itu lebih luas dibandingkan dunia dan segala isinya. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat apa sebenarnya sebab-sebab yang disampaikan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis, sebab yang dapat membuat kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang kita lihat dan rangkum dari Al-Quran. Yang pertama apa? Sebab seorang itu mendapatkan rahmat Allah ketika kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Jadi jangan bayangkan ada turun rahmat, turun kebahagiaan, turun kasih sayang untuk kita, tapi kita disuruh sholat nggak sholat, disuruh untuk berzakat tak berzakat, dilarang berzina kita lakukan, dilarang berbohong kita pun suka mengulang. Jadi segala bentuk perintah Allah yang kita patuhi, larangan Allah dan Rasul yang kita jauhi, itu sebab yang dapat mengundang turunnya rahmat. Apa kata Allah? Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul supaya kau dirahmati Allah. Jadi inilah dia sebab pertama. Mau dirahmati Allah sehingga merasa bahagia dalam hidup, udah patuhi Allah, patuhi Rasul. Kalau Allah menyuruh kita menyayangi segala yang ada di muka bumi, sayangi. Makanya dikatakan dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi siapa yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit menyayangimu. Ya, coba bayangkan Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita mengurung kucingnya di kamarnya, sedangkan dia musafir, tak ditinggalkan makanan. Balik dia, ternyata kucingnya sudah mati. Sampai kabar itu pada Rasulullah. Nabi berkata, dengan perbuatannya membuat kucing mati kelaparan, tak dibebaskannya untuk cari makan sendiri atau ditinggalkannya makanan, Rasul mengatakan hiya finnar. Perbuatan dengan sengaja menyakiti kucing itu bisa membuat dia masuk neraka. Tapi di sisi yang lain, bagaimana kisah yang cukup masyhur, Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan untuk wanita yang berangkat dari penyesalannya, taubatnya kepada Allah, dia lihat ada anjing yang kehausan, dia ambil dengan sepatunya untuk diambilkan air agar anjing itu bisa minum. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya mengapresiasi perbuatan baiknya. Jadi bukan hanya pada manusia. Irhamu man fil ardi. Semua yang ada di bumi ini sayangi. Itu termasuk wujud patuhnya kita. Pernah Rasulullah Muhammad SAW duduk setelah sholat, datang seorang badui berkonsultasi dengan Nabi. Kemudian datang dua cucunya Hasan dan Husain berlari-lari di masjid. Sampai itu mereka datang menghampiri sang kakek, dicium, dipeluk dengan penuh kasih sayang. Ditengok sama badui itu. Dikatakan setelah kedua anak tadi pergi, aku punya 11 anak di rumah, nggak ada yang kucium begini. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak menyayangi, jangan berharap disayangi. Jadi kalau kita pun kepada orang-orang terdekat tak kita ekspresikan rasa kasih sayang, gimana kita berharap Allah mau menyayangi kita?
Kita berharap orang lain pun sayang kepada kita. Jadi ini makna pertama. Bagaimana rahmat Allah akan tercurahkan padamu ketika engkau patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wa'ti'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Jamaah yang berbahagia, kalau kita perhatikan ada sebab kedua yang juga bisa mengundang turunnya rahmat Allah. Apa itu? Membaca Al-Quran dan menyimak tatkala Quran dibacakan. Ya, kita baca Al-Quran atau orang lain baca, kita nyimak bacaannya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka diam dan simaklah. Mudah-mudahan kau mendapatkan rahmat. Jadi majelis-majelis ilmu seperti ini juga majelis yang mengundang turunnya rahmat Allah. Karena dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis Nabi. Kita simak, kita telaah, dan kita bersiap untuk dapat melaksanakannya. Dikatakan dalam sebuah hadis, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah, mereka membacakan ayat Al-Quran dan mengkajinya, kecuali turunlah malaikat, dinaungi mereka dengan rahmat. Ya, dan satu persatu nama mereka disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hebatnya. Menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis dibuka dengan bacaan Quran, kita simak, kita perhatikan. Ini bukan hanya dapat berkah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tentunya membuat seseorang itu merasakan kegembiraan luar biasa di tengah keterbatasan mungkin aspek-aspek duniawi yang mungkin dia punya. Kenapa ketika diperdengarkan Al-Quran kita diam, kita simak, dan diam dan simaknya kita itu melahirkan kegembiraan. Ya, kalau kita biasakan, ini kadang-kadang di sebuah pertemuan dibuka dengan bacaan Quran, tapi orang pun tak dengar bacaan itu, sibuk bicara masing-masing. Padahal kalau satu acara dibacakan dengan Quran, ya, betul-betul disimak, pertama turun rahmat, dan yang paling penting semua yang mendengar Allah akan karuniakan kegembiraan. Kenapa kita gembira? Karena lewat ayat-ayat yang dibacakan kita disadarkan akan masa depan kita semua. Masa depan kita bukan di dunia ini, masa depan kita di akhirat nanti. Setiap kali Quran dibacakan ada pesan di sana untuk kehidupan akhirat kita. Sehingga kita seharusnya bergembira untuk mengetahui apa yang kita akan tuju nanti setelah meninggalkan dunia. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika yafrahu. Katakan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya hendaklah mereka bergembira. Bergembira karena kita diceritakan tentang masa depan kita. Bukan hanya tentang masa kini. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga, sebab turunnya rahmat Allah itu apa? Senantiasa berbuat ihsan, kebaikan kepada sesama. Mulai dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada pasangan hidup. Wasahib bil jambi. Nama pasangan suami atau istri, as-sahib bil jambi, teman yang di sebelah. Itulah pasangan hidup kita. Karib kerabat, begitu juga. Kenapa berbuat baik ini bisa mendatangkan rahmat? Allah katakan, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat
kebaikan. Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita berbuat baik, ini bukan kita berbuat baik untuk orang. Kita hakikatnya sedang berbuat baik kepada diri kita masing-masing. Kita kasih sedekah, kita senyum kepada orang, kita bantu orang dengan tenaga, kita bantu orang dengan memberikan pikiran, nasihat, dan wejangan. Ini semua untuk kita. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar kita rasakan melebihi kebahagiaan ketika kita merasa sudah berbuat baik untuk orang. Dalam hati ini bahagia betul kita. Makanya saya sering katakan Bapak Ibu, manusia itu bahagia kalau dapat hal-hal gratisan. Mau dibagi, datang sholat subuh di Masjid Ar-Roja, dibagi lontong gratis. Oh, kadang-kadang cepat orang datang. Perlu kita pancing. Dapat sesuatu yang gratis membuat kita bahagia. Tapi Bapak Ibu, coba bandingkan bahagia ketika menerima dengan bahagia ketika memberi. Mana lebih besar? Tak bisa dibandingkan. Perasaan kegembiraan ketika aku berbuat sesuatu untuk orang lain, itu bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Kita sedekah, bahagia kita. Kita bantu orang, bahagia kita. Makanya berbuat baik itu, sebelum kita melihat apa dampaknya untuk orang yang menerima, lihat dulu. Dampak terbesar dari berbuat baik adalah kembali pada dirimu masing-masing. In ahsantum li anfusikum. Maka dikatakan rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini aspek sebab yang ketiga. Ya. Ada sebab berikutnya, bagaimana supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tercurahkan pada kita? Salah satunya adalah dengan terus menuntut ilmu dan menambah ilmu pengetahuan serta mengamalkannya. Makanya belajar itu enggak mengenal usia. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang kubur. Ya. Nah, kadang-kadang ilmu ini kalau sudah dikaitkan semata-mata dengan kepentingan materi, akhirnya hilang berkah. Rajin nulis. Untuk apa? Oh, supaya cepat profesor. Habis itu enggak nulis-nulis lagi dia. Kenapa? Udah sampai kok tujuan. Tapi ketika kita menuntut ilmu, belajar, melakukan penelitian, tujuannya adalah karena agama, kita merasa berapa yang bisa kutinggalkan dari kebaikan kepada orang yang membaca dan memanfaatkan apa yang kuberikan dari ilmu itu. Nah, ilmu ini juga salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya untuk kita. Nah, dikatakan dalam surah Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang yang terbangun untuk beribadah di malam hari sambil sujud, sambil berdiri, dia khawatir akan urusan akhiratnya dan dia berharap rahmat Allah tercurah untuknya. Katakan, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Antara orang yang tahu keutamaan tahajud, keutamaan sepertiga malam terakhir, dan memang dia hidupkan sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepada Tuhannya. Apakah sama dengan orang yang lalai? Jangankan bangun sepertiga malam terakhir, subuhnya pun dah jam 7 misalnya. Apa sama? Kata Allah. Enggak sama. Jadi ilmu, apalagi yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan sekedar knowledge, pengetahuan, tidak. Tapi ilmu di sini ilmu yang mendorong seorang itu makin takut sama Allah. Itulah ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang ketika bertambah makin takut berbuat dosa.
Dan inilah salah satu potret kegagalan pendidikan di Indonesia. Makin berilmu, makin potensi korupsi. Koruptor itu sarjana semua rata-rata. Ya, koruptor itu sarjana, artinya berilmu dia. Tapi ilmunya nggak mencegahnya dari berbuat yang tidak baik. Jadi ilmunya tak melahirkan rahmat. Kenapa? Ya mungkin caranya pun dari awal sudah jauh dari nilai-nilai adab yang seharusnya diperhatikan. Jadi di sini orang yang bangun tengah malam, orang yang membaca Quran, orang yang bantu sesama, karena dia tahu keutamaannya, dia takut berbuat sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya. Apa sama yang tahu dengan yang nggak tahu, kata Allah. Semua orang pasti akan menjawab, ya Allah nggak sama. Nah ini salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah termasuk jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat lagi bagaimana seseorang kalau mau menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah dengan banyak memaafkan kesalahan sesama. Jadi memang memaafkan itu tak mudah, karena tiap orang yang tersakiti pasti muncul keinginan membalas, dan agama pun memberikan peluang. Makanya lahir konsep kisos. Ya. Tapi jamaah rahimakumullah, ketika seorang kemudian dianiaya, dizalimi, dan dia tahu kalau ku maafkan si fulan yang sudah minta maaf, itu bisa membuat dia menjadi lebih baik, belajar dari kesalahan masa lalu, kita relakan hak kita untuk membalas dengan kita maafkan dia. Nah, ini salah satu sebab utama Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan juga rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis Nabi juga disebutkan beberapa sebab yang bisa dengannya rahmat Allah itu turun. Rasulullah berkata, al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Berjemaah itu mendatangkan rahmah, bercerai-berai itu mendatangkan azab dan siksa. Maknanya apa ini? Salah satu cara untuk menjemput rahmatnya Allah apa? Kita sebagai muslim harus berinteraksi dalam satu organisasi yang baik, sehingga kita pastikan organisasi atau jemaah kita ini jalan. Dan organisasi terbesar itulah kita semua berintisab menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah seorang buat organisasi kecil, ya, dia Wasliyah, dia NU, dia Muhammadiyah. Kalau tujuannya adalah menguatkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai loyalitasnya pada yang organisasi parsial ini lebih besar daripada loyalitasnya kepada Islam itu sendiri. Ini jadi kacau. Ketika misalnya kita terhubung atau masuk menjadi anggota salah satu ormas tertentu. Ketika ormas lain masih sama-sama muslim juga sama kita, tapi dibubarkan tanpa proses yang jelas. Kita bilang kapok, bukan kita katanya. Ini bahaya. Kalau sudah berpikir secara parsial, apa yang terjadi? Hilang rahmah. Mungkin hari ini giliran dia, besok giliranmu juga. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, makanya kalau kita perhatikan jatuhnya umat Islam
600 tahun lebih berada di Andalusia, hilang tak berbekas. Hilang, tinggal bangun-bangunan. Muslimnya pilihannya dua, keluar dari semenanjung Iberia, dari Andalusia, dari Spanyol dan Portugis sekarang, ya, atau kau jadi Kristen. Terjadi apa? Bahkan kalaupun orang mencoba untuk tetap beragama Islam, gak mau meninggalkan tanah airnya, menyembunyikan keislamannya itu. Kenapa? Karena kita lupa al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Yang terjadi apa? Hampir mirip yang terjadi di Nusantara. Dilaga satu kesultanan dengan kesultanan lain, terakhir dibela oleh Spanyol untuk menghantam muslim yang lain. Tinggal ketika tersisa satu kesultanan yang ada di Andalusia, Cordoba, itu terakhir. Muhammad Abdullah As-Saghir, sultan terakhir, ketika dia tahu enggak tersisa lagi saudaranya muslim yang ada, tinggal dia menghadapi sekumpulan pasukan Kristen, barulah menangis dia. Aku yang dulu mukul sultan ini, sekarang aku dihadapi sendiri. Al-jama'atu rahmah. Ini kata Rasulullah. Jadi harus dipahami makna dan konsekuensi dari berjemaah itu bagaimana. Berjemaah itu ada aturannya. Lihatlah soal jemaah. Ada pemimpinnya, ada yang dipimpin. Ada kaedah aturan antara pemimpin yang dipimpin. Kalau pemimpin salah, ada yang ingatkan. Subhanallah, diingatkan. Kau lupa gerakan ini. Kalau salah bacaannya, diperbaiki bacaannya oleh makmumnya. Kalau imamnya pun udah batal, tak layak jadi imam karena sudah kentut ataupun sudah batal wudunya, jangan dia paksa juga. Tinggalkan tempat. Organisasi umat jemaah harus tetap jalan. Tak boleh makmum mendahului gerakan imam. Ini kan bentuknya makna implementasi dari semangat jemaah, yang tentunya itu juga bagian dari sebab turunnya rahmat Allah. Makanya termasuk implementasi dari jemaah itu apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan menebar permusuhan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hal yang sangat menarik sekali pernah disampaikan oleh seorang sahabat Nabi. Namanya Malik. Malik ini berkata, Rasulullah Muhammad SAW tatkala diutus, itu orang-orang pertama yang masuk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi sampai akhir, itu banyak dari kalangan anak-anak muda yang umurnya berdekatan di bawah usia Nabi. Kalau usia Nabi 40 tahun, sahabat paling dekat usia sama Nabi Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Rasulullah, 38 tahun. Tapi Utsman, Umar itu masih 20-an tahun ketika itu. Dan kebanyakan sahabat usianya juga berdekatan seperti itu. Ketika itu diceritakan Rasulullah setiap kali berkumpul untuk mengkader para pengikutnya. Karena mereka masih muda. Ini kadang-kadang setiap kali Nabi mengkader, udah lewat berapa jam, mulai mereka tak fokus. Ada yang pikir tentang kerjaannya, ada yang pikir tentang keluarganya, ada yang mau datangi orang tuanya. Maka dikatakan dengan penuh kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW membubarkan kami untuk kemudian kami dapat melaksanakan kepentingan kami masing-masing. Jadi ini pendekatan. Nah, ini yang nampaknya perlu treatment khusus di masa saat ini. Kalau kita lihat bagaimana disifati Rasulullah itu sebagai orang yang penuh kasih sayang, orang yang merangkul, ya,
Kalau dia merasa orang lain sudah tak fokus lagi dengan apa yang disampaikannya, Nabi enggak memberatkan mereka dengan panjang-panjang, tapi sudah, untuk kemudian diberikan kesempatan mereka bubar dan kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Inilah potret bagaimana kasih sayang itu syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin supaya diikuti orang banyak perlu ada kasih sayang. Kalau pemimpin itu, ya, makanya orang yang tak berkasih sayang pun, ya, orang yang kejam dan bengis pun, ya, ketika memimpin pengen dicitrakan pemimpin yang penuh kasih sayang. Kan gitu. Walaupun dia tak kasih sayang, tapi pengen dia dicitrakan seperti itu. Kenapa? Karena itulah yang dapat mempertahankan kekuasaan dan kepemimpinan. Kalau pemimpin, ya, ini pertama berjarak dari yang dipimpin. Ucapannya kasar. Yang terjadi apa? Orang memang takut sama dia, patuh karena takut, bukan patuh karena sayang. Beda. Ya, orang tua pun begitu juga. Kadang-kadang sebagai pemimpin di rumah, ya, orang tua yang hebat, Bapak Ibu, orang tua yang ketika belum pulang, anak-anaknya merindukan, kapan lah ya ayah pulang. Tapi ada orang tua, anak-anaknya sedang tertawa-tawa, begitu pulang langsung takut semua. Begitu pulang, seakan-akan kepulangannya itu tak dinanti. Na'udzubillah. Ini tanda seakan-akan kasih sayang itu dicabut dari kita. Nah, begitu juga Bapak Ibu, di antara rahmat Allah untuk kita semua, Allah tanamkan pada diri setiap laki-laki dan perempuan hasrat kebapakan dan hasrat keibuan. Hasrat kebapakan ini apa? Ya, kita tanpa perlu diajari, ya pasti tertanam dalam diri kita kasih sayang sama anak kita. Jadi kalau orang itu sayang sama anaknya sendiri, itu bukan sesuatu yang hebat. Memang udah bawaan lahir itu. Allah yang ngasih. Yang hebat itu apa? Bukan hanya sekedar sayang pada anak kita sendiri, tapi begitu nampak anak pengungsi Gaza nggak makan, ya Allah, gimanalah kalau anakku yang seperti itu? Muncul rasa kasih sayang untuk orang lain yang bahkan tak kita kenal. Ketika nampak dia kesulitan, aku makan di sini satu hari mungkin biaya berapa 100.000 untuk keluarga. Kayak mana yang nggak makan tuh? Udah 3 hari, banyak malnutrisi, kurang gizi. Begitu kita sedekahkan, inilah penggerak berbuat baik ketika apa yang kita berikan dari kasih sayang kepada orang-orang terdekat kita, mau juga kita berikan kepada orang-orang yang jauh dari kita. Ya, jadi kalau kepada keluarga pun kita tak kasih sayang, gimana pula diharapkan dengan orang jauh? Tapi kalau keluarga sudah ada, maka tingkatkan kasih sayangmu, sayangi orang sebagaimana kau menyayangi keluarga. Itulah hakikat iman. Tahu kita, si fulan mukmin, walaupun tak ada hubungan famili sama dia, tapi ketika dia tersakiti, aku pun ikut merasa tersakiti. Itulah makna rahmah. Makna rahmah. Dan ini jalan yang kita bahas hari ini untuk bisa menghantarkan kita sampai kepada Allah. Sekira ini hal yang pokok yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena bedanya mukmin dengan kafir itu di mana? Mukmin menerapkan standar rahmah yang sama untuk semua. Tapi kafir nampak juga rahmah, tapi standar ganda. Standar ganda. Waktu perang Irak, Amerika, itu berapa tahun ekonomi Irak hancur-hancuran, orang susah. Diundanglah Ketua Persatuan
ulama Irak ke New York untuk cerita di sana. Jadi sebelum dia diberikan podium untuk cerita, dibawalah keliling. Waktu itu beliau menyentil orang Amerika. Ulama itu Al-Kubaisi, beliau katakan, kulihat bagus sekali taman kota di New York. Kalian menerapkan kasih sayang bahkan untuk burung, untuk bebek, ya, dikatakan. Kami enggak minta banyak-banyak. Kasih sayang untuk burung itu kalian buatlah untuk kami juga di Irak, katanya. Kenapa? Yang terjadi standar ganda. Untuk warga negaranya, nomor 1, standarnya paling tinggi. Tapi untuk warga negara lain, seakan-akan bukan manusia pun. Berapa banyak negara maju buang limbah industri ke negara miskin. Di situ kena penyakit kulit, di situ kena apa? Mana rahmatnya? Tapi kuar-kuar, kami kasih ini untuk warga negara kami. Iman menuntut kalau sekiranya seorang itu memiliki kasih sayang, terapkan standar yang sama untuk semua. Sebagaimana media dunia nyoroti, kasihan ini keluarga Israel. Kenapa enggak disoroti keluarga Palestina? Yang udah puluhan tahun lebih susah lagi daripada itu. Tapi itulah dia. Itulah dia yang terjadi. Rahmat yang tebang pilih itu bukan rahmat, tapi bagian dari propaganda kemunafikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang dapat disampaikan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz menyampaikan tentang utama Allah Rahim, Rahman dan Rahim. Dari sifat ini lahirlah yang kita namakan ridha dan murka. Dari sifat itu. Tapi nampaknya, kelihatannya tidak seimbang antara ridha dengan murka. Hanya sangat sedikit yang dikatakan yang masuk ke ridha, amat banyak yang masuk pada murka. Ini saya lihat. Baik. Yang kedua, untuk menuju ridha ini banyak rintangan. Di antaranya rintangan itu harus punya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Dan di tangan lainnya ada setan lagi, ada nafsu, banyak hal rintangan. Sedangkan menuju murka tidak ada, saya katakan ilmunya ada. Ilmunya mungkin dilihat saja, mungkin rasa iman ada ilmunya. Nah ini saya lihat. Yang ketiga, ada yang sudah merasa nyaman. Dia tuh sudah merasa nyaman karena dia sudah beribadah pada Allah, sedang mengikuti apa yang dikatakan Rasul. Tapi akhirnya mati sesat. Nah, di antaranya itu ada pembantu Rasul, saya lupa namanya. Ada juga di antaranya sahabat Rasul, matinya mati sesat. Ada juga yang dikenal namanya siapa itu, sesat sebenarnya itu. Sudah sekian tahun dia beribadah, akhirnya mati sesat. Nah ini bagaimana dengan Islam? Tentang sifat Allah tadi yang maha kasih dan maha sayang tadi. Nah ini bagaimana? Bapak Ibu rahimakumullah, cerita mengenai ridho dan murkanya Allah ini sebenarnya apa yang dikesankan tadi, kok ridho lebih susah, lebih mudah Allah tuh murka. Ini asumsi kita saja yang terbatas untuk itu. Justru Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Rahmatnya Allah mendahului murkanya Allah. Apa bukti? Kalau kita tengoklah dengan jujur Bapak Ibu,
kalau kita buat kesalahan, rata-rata kesalahan yang kita buat pertama kali nggak langsung dihukum Allah kita itu. Nggak langsung dihukum Allah itu. Sekali, kita ulang lagi 2 kali. Nah, udah ngulangi ketiga, baru di situ Allah permalukan kita. Atau Allah buat kita itu kena hukum. Ini maknanya apa? Sebenarnya jalan untuk ridha dengan luasnya rahmat Allah itu juga besar. Tapi problemnya kebanyakan orang baru berkontemplasi kalau sudah kena ghadab Allah, murkanya Allah, baru dia merasa banyak kali yang buat Allah marah nih. Padahal enggak. Tapi biasanya orang baru terpikir untuk berkontemplasi ketika jatuh dalam konteks dimurkai Allah. Tapi saat dia jauh dari kata murka, nah ini sebenarnya dia dalam tahapan jalan menuju menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi digambarkan ada orang sudah taat, sudah melakukan ketaatan, tapi Allah yang Rahman Ar-Rahim kok seperti terkesan membiarkan mereka itu berakhir dengan akhir yang buruk. Apakah dalam kesesatan, apakah dalam kekufuran dan lain sebagainya. Pertama, harus kita pahami Allah tidak mungkin akan menyesatkan hamba yang sungguh-sungguh menjemput hidayah darinya. Itu gak mungkin. Kalaupun terjadi 1-2 kasus orang nampak zahirnya soleh, di akhir Allah tunjukkan inilah hakikat dirinya. Sebenarnya saat mungkin dia berbuat soleh itu kesalehan itu boleh jadi bukan wajah yang sebenarnya. Tapi kita yang orang biasa nggak tahu isi hati, ya kita anggap si fulan soleh. Ku tengok dia sering ke masjid. Kenapa akhirnya begini? Jadi sangat tidak memungkinkan Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya, karena Allah menafikan dari dirinya sifat zalim di puluhan ayat. Wa ma rabbuka bidzallamin lil ibad. Tuhanmu enggak akan pernah menzalimi orang-orang yang betul-betul ibadah kepadanya. Bahkan dikatakan ketika orang dapat bencana dan musibah pun itu bukan karena Allah menzalimi mereka. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah enggak pernah menzalimi hamba, tapi hambalah yang sebenarnya sedang menzalimi dirinya sendiri. Jadi boleh jadi yang seperti saya katakan tadi, dia menzalimi diri sendiri, karena Rasulullah pun pernah katakan ada orang nanti dibangkitkan pada hari kiamat, amalannya itu sebesar gunung Uhud, tapi seketika amalan yang banyak itu berubah menjadi debu yang diterbangkan angin. Sahabat nanya, Nabi terangkan, siapa mereka yang mengalami kondisi itu? Kami takut untuk mengalaminya. Rasulullah berkata, mereka itu sholat seperti kalian sholat, mereka itu puasa seperti kalian puasa, tapi di saat mereka sendirian, tak ada mata manusia yang melihat, semua dosa dibuat. Jadi ada orang nampak soleh di depan, tapi di belakang Allah yang paling tahu. Nah, maka dari itu jangan pernah seorang merasa aman dari makarnya Allah, karena hakikat diri kita Allah yang tahu. Kalau motifmu ibadah hanya untuk pilkada misalnya, nah ini juga kena tadi. Nah, kalau motifmu ibadah untuk tujuan-tujuan duniawi, Allah tahu. Tapi Allah paling menentukan kapan timing, waktu yang paling tepat untuk membuka itu. Nauzubillah. Nah, jadi jangan kemudian kita salahkan Allah. Kok macam Allah enggak merahmati dia? Enggak. Kalau dia jujur sama Allah, Allah pun jujur sama dia. Tapi ketika dia, ini kan seperti dikatakan dalam Quran tentang orang munafik, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Ketika pura-pura di depan manusia seperti beribadah, mereka itu seakan-akan sedang menipu Allah. Aku nggak ketahuan nih, aku bagus ibadahku. Orang pikir aku orang taat dan orang soleh. Padahal Allah katakan wa huwa khadi'um. Dia nggak tahu, sedangkan Allah sedang menyiapkan cara untuk buka kedok dia. Tapi ada tambahan diskusi. Karena diskusi itu dikatakan ada orang itu sudah berbuat baik, tapi karena takdirnya menuju neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ya, itu hadis itu jangan dibaca sepenggal-sepenggal. Karena ketika sahabat Nabi mendengar hadis itu dari Rasulullah, sahabat nanya, Nabi, kalau gitu untuk apa kami beramal? Kalau nggak jelas juga nasib kami ini, dah beramal pun tetap masuk neraka. Kalau sudah yasbik alaihi kalimah, ketetapan Allah mengatakan dia penduduk neraka. Ada riwayat lain dari jalur yang berbeda, hampir sama redaksinya dengan hadis itu, cuma ada penambahan pada kata-kata. Seseorang berbuat baik, dalam tambahan kata-kata apa? Dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Seperti yang saya katakan tadi, orang nengoknya baik, tapi belum tentu saat dia berbuat baik itu pun hakikatnya di sisi Allah sedang berbuat baik. Karena ada orang yang berkamuflase. Tapi kalau orang ibadah jujur kepada Allah, ikhlas, gak mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dengan sengaja untuk menggelincirkan hambanya. Enggak. Kalaupun ada upaya menggelincir, itu datangnya dari kita lebih dulu. Ya, makanya hadis-hadis seperti itu perlu dipahami dengan menggabungkan hadis setema yang membahas tentang topik yang sama. Kita akan temukan ada riwayat melengkapi keterangan yang kurang di hadis yang Bapak sampaikan tadi. Fima yabdu linnas, dia berbuat baik dalam apa yang dipandang manusia. Tapi belum tentu baik juga dalam apa yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Ya, silakan. Tasawuf versi Bapak di sini ada, saya dengar juga tasawuf di sana, versi di sana. Jadi intinya itu kalau bicara tasawuf itu hati. Jadi di hati itu ada zikir. Itu ada 8 masalah. Jadi kita hati-hati juga menghilangkan hati orang begitu. Ada 8 warga utamanya yang ketahui. Nggak semuanya salah. Ada di sini apa wasil apa segala macam. Jadi zikirnya itu yang nggak pernah saya dengar itu di situ ada la ilaha illallah, Allah, huwa, ada hayyun, ada ahad, ada hadis, ada wadud, ada qayyum. Yang ingin saya tanyakan wadud ini nggak pernah saya dengar di asing, jadi sama penjelasan gitu. Di samping itu tadi keterangan bahasanya sebab turun rahmat ini saya apresiasi karena dari ustadz juga, dari guru juga itu ada mengatakan katanya ini orang lemah iman tapi dia taat, dia kerjakan, dia takut neraka, dia kerjakan apa segala. Tapi di kali itu dikasih ceramah, bukan perbuatan kamu, bukan amal ibadah kamu yang bikin kamu masuk surga saja. Itulah ceritanya. Rahmat Allah tidak. Jadi gonjang ganjing dia. Yang tadinya serius, meremehkan amal ibadah itu. Kata yang tadinya nggak ketinggalan, ya guru saya ada tinggal-tinggal. Mulai dari waktu apa segala macam. Makanya saya apresiasi ini, terus saya tambahkan. Bagaimana tanggapan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara pertama saya sampaikan istilah tasawuf itu sendiri istilah yang baru muncul kemudian di abad pertama zaman Rasulullah dan para sahabat dan senior tabi'in.
istilah itu sendiri belum kemudian populer. Tapi lebih kepada pembahasan apa yang dapat mensucikan hati dan jiwa. Makanya pada perkembangannya tasawuf ini diklasifikasikan oleh para ulama sendiri menjadi dua kelompok besar. Ada yang disebut tasawuf akhlaqi atau tasawuf sunni, dan ada kelompok kedua yang disebut tasawuf falsafi, mantiki. Ada tasawuf pendekatannya bagaimana arahnya itu pada perbaikan akhlak dan lebih banyak berbicara pada mana aspek dalam ajaran Quran dan hadis yang membicarakan itu. Tapi ada di sisi lain, karena tersentuhan antara peradaban Islam dengan peradaban Romawi, Yunani, yang mereka juga mengenal filsafat, dan filsafat itu ada juga hal-hal yang berkaitan dengan metafisika. Nah, ini juga di sisi lain dikembangkan sehingga kata tasawuf diidentikan pula dengan mistisme. Ya. Dari awal saya sampaikan kajian tasawuf yang ingin saya bawa, kita lebih kepada tasawuf akhlaki. Jadi sejauh mungkin ketika saya sampaikan sesuatu, saya landasi mana ayatnya, mana hadisnya. Ya. Kemudian kalau ada praktek di zaman sahabat Nabi, apa yang dibuat? Ya. Pertanyaan Bapak tadi ini sudah masuk ke ranah tasawuf yang diimplementasikan dalam bentuk tarekat. Ya, bentuk tarekat. Nah, apa yang membedakan? Tarekat ini kadang-kadang di antara sumbernya adalah pengalaman dari seorang yang menjalankan itu. Pengalaman. Jadi kalau ditanya, nggak bisa semuanya ditanya mana hadisnya atau mana Qur'annya, nggak ada. Tapi itulah dia. Seorang memiliki pengalaman spiritual lewat tarekat yang digelutinya, dia dapat kadang-kadang makanya metodologinya pun berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Ada namanya metode irfani. Irfani ini apa? Kadang-kadang Allah berikan ilham di hati seseorang. Kadang-kadang lewat mimpi dapat bacaan. Nah, bagi yang bersangkutan itu dianggap rahmat Allah untuk dia, dikasih. Tapi apakah rahmat itu sifatnya mengikat untuk yang lain? Enggak mengikat pada yang lain. Cuman disampaikannya, aku pernah dapat amalan begini lewat mimpi. Mau diamalkan semua pengikutnya, silakan. Itu bagian dari amal saleh kan begitu kan? Nah, tapi ketika ditanya, ini dari mana ini? Ayatnya atau apa? Ada enggak? Nah, ini masih tak ada. Kebanyakan itu adalah banyak dari ilham yang Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati seorang pengamal tasawuf atau penggiat tarekat tadi, sehingga dapatlah dia. Cuma kita juga satu sisi perlu juga di sini memilih dan memilah. Karena ketika dibuka ruang seakan-akan dari mimpi dan ilham itu jadi sumber, tetap tak bisa kita anggap itu setara dengan status Quran dan hadis sebagai sumber. Apalagi banyak pada pengamalan bercampur antara tarekat yang mengamalkan dari Quran dan hadis dengan filsafat mistisme tadi masuk. Jadi kalau ditanya tadi wadud wadud ini nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna yang artinya yang maha mencintai. Jadi ketika seorang memanggil Allah ya wadud atau wadud yang maha mencintai, dari kata wadudlah lahir kata mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah, rumah tangga, cinta kasih. Dari mana? Sumber mawaddah dari wadud. Dialah Allah.
Jadi sebenarnya ucapan itu gambaran ya bagaimana hubungan kita sama Allah dibangun di atas rasa cinta tadi. Itu yang bisa tanggapi. Itu ada 8. Dikaitkannya surah Al-Mu'minun, posisi khusyuk. Ya. Macam mana kau mau khusyuk katanya? Orang yang 8 ini sesuai dengan keterangan kita di sini tadi cerai-berai. Ya. Yang 8 ini bercerai-berai. Kenapa? Enggak pernah kau istilah gampangnya enggak pernah kau kasih makan ini. Iya, iya. Istilahnya enggak pernah dizikirkan. Iya, iya. Jadi ada timbul permasalahan kepada yang satu, yang lain diam aja. Atasin aura masalah. Enggak gotong-royong. Iya. Enggak akan dapat kau. Iya. Jadi kalau ini kau terapkan, insya Allah meridhoi, cepat dapat khusyuk. Iya. Itu ke sana arahnya, makanya saya tertarik. Kenapa ini bisa begitu? Cuma saya saksikan di situ tadi waduk itu, waduk. Iya. Masih populer juga, masih viral juga. Iya. Silakan Pak. Terakhir. Ya. Ya. Ketika seseorang Ya. lalu Allah bukakan itu, katakanlah mencuri, Allah buka sehingga dia tertangkap, bahkan dia dipukuli. Padahal ketika Allah membuka itu kan sebenarnya kasih sayang Allah supaya dia tidak melakukan lagi. Yang ingin saya tanyakan gini, kalau kita memang kenal dan tahu dia kena pukul itu, kadang-kadang hati kita mengatakan bagus cocok kali. Maksud saya, apa yang kita ucapkan dengan keinginan Allah pun sudah berbeda. Jadi sebenarnya dalam posisi seperti itu salahkah kita? Karena kita tahu itu kemaksiatan itu. Ya. Kalau misalnya Allah buka, Ya. mungkin dia akan berjalan terus dalam posisi. Ya. Nah itu posisi kita sebenarnya macam mana? Ya. Apa yang membaca persoalan itu Ustaz? Baik. Bagus ini, menarik. Ada satu ayat kalau kita baca kasusnya hampir mirip walaupun bukan kasus pencurian. Ayat ini bercerita tentang orang yang berzina yang kemudian hukumannya dalam Islam itu dilempari, dicambuk ya. Dicambuk fajliduhum ya mi'at jaldah. Cambuk dengan 100 kali cambukan. Ada sambungan pada ayat tadi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Apa makna wa la ta'khudhukum bihima ra'fah? Jangan rasa kasihanmu sama orang yang berzina membuat kamu tidak menegakkan aturan hukum Allah. Ini kan begitu juga. Orang berzina, orang yang berzina dihukum 2 kemungkinan. Pertama, ada yang lapor dan cukup bukti dan saksi, maka dia dihukum. Atau kemungkinan kedua, si pelaku lapor, mengaku aku berzina, aku ingin dibersihkan, dihukum. Nah, artinya di sini kan Allah buka. Apakah dengan saksi yang lengkap 4 orang ataupun dia yang terdorong karena apa? Satu sisi ini kan kebaikan untuk dia ingin membersihkan diri. Tapi Allah katakan jangan rasa kasihanmu kepada orang itu buat kamu tak tegakkan aturan Allah. Jadi kita walaupun dalam hal ini ya Allah ingin mengasihi dia. Tapi mengasihi dia itu bukan berarti enggak dihukum. Mengasihi dia, dihukum itu adalah bagian dari cara Allah mengasihi dia. Ya, makanya dulu ada seorang wanita Ghamidiyah, seorang wanita dari kalangan bangsawan, kemudian berzina, ketahuan. Tapi ketika Nabi akan merajam dia, wanita itu rupanya lagi hamil. Nabi berkata, udah kau pulang dulu sampai anakmu lahir. Sampai lengkaplah 9 bulan, balik lagi dia. Anakku udah lahir, aku minta dirajam. Apa kata Rasulullah? Jangan dulu, kau susukan anakmu ini sampai 2 tahun. Udah selesai 2 tahun, balik lagi dia.
Rasulullah, sucikan aku karena aku sudah berbuat zina. Apa yang terjadi? Dieksekusilah rajam itu. Salah seorang sahabat melempari batu dari kejauhan, tercipratlah darahnya itu ke wajah dia yang lempar. Lantas dia pun maki, kurang ajar kau wanita jalang dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Jangan kau katakan itu, kata Nabi. Sesungguhnya taubat dan penyesalan wanita itu sekiranya dibagikan kepada seluruh penduduk dunia, cukup untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan artinya satu sisi aturan, kalau memang dia itu mencuri lantas dihukum atas pencuriannya, bukan berarti kasih sayang kasihan kita atau Allah menyayangi dia lantas gak dihukum, tidak. Tetap aturan berjalan. Tapi setelah orang mendapatkan hukumannya, jangan lagi dikatai. Makanya Bapak Ibu, saya sering sampaikan ini, salah satu kerugian terbesar tak diterapkannya aturan Islam apa? Kalau orang mencuri, dipenjaralah, keluar dia. Apakah hukuman penjara menggugurkan hukuman di akhirat? Enggak. Tapi pencuri dipotong tangan, apakah hukuman di dunia menggugurkan di akhirat? Ya, Allah enggak akan menyiksa seorang hamba atas kesalahan yang sama 2 kali. Jadi kita yang rugi sebenarnya. Negara rugi, siapkan uang makan untuk banyak kali orang di sel tahanan, ya kan? Bukan malah berkurang, malah penjara menjadi school of crime, sekolah kriminal. Yang dari nangkap ayam, jumpa dia sama yang jual illegal logging, akhirnya keluar bukan lagi S1 kriminal dia, S2 bahkan S3 kriminal. Makin kuat networkingnya. Itu yang terjadi. Ditambah lagi hukuman di dunia, kalau bukan hukuman Allah, enggak gugurkan hukuman lagi di akhirat. Jadi kalau kita sadar, ya rahmat juga di syariat Islam itu. Kalau kita tetapkan aturannya Allah, Allah enggak akan hukum lagi. Kenapa? Di dunia sudah dapat. Di dunia sudah dihukum dan dia terima dengan hukuman itu. Jadi dalam kasus ini tadi, kita bersyukurlah bahwasanya sudah ada orang lain yang menjalankan syariat hukuman Islam itu pada dia, enggak kita. Kita cuma melihat. Ya, jadi begini. Tapi hukuman syariat tidak dapat main hakim sendiri. Hukuman syariat harus lewat putusan pengadilan dan yang mengeksekusi adalah hakim. Jadi kok dipukuli orang atau rame-rame, itu juga bukan hukuman syariat. Ya. Kalau seandainya seperti itu, Ya. ketika ada orang yang tertangkap, lalu kita mengatakan subhanallah, berarti yang salah dengan hati kita. Kita mengucapkan apa? Ketika dia tertangkap, dan kita tahu juga dia siapa. Ya. Kan? Rasakan. Berarti hatinya nggak ada rusak juga. Satu sisi itu tidak. Tidak, karena seseorang dalam dirinya tertanam nilai keadilan. Kita bagaimanapun tahu ada orang mencuri, ya kita tak suka pada perbuatan mencurinya itu. Dan kita mendambakan tegaknya keadilan, hukuman pada yang suka mencuri. Terlepas Allah Subhanahu wa taala, makanya Bapak Ibu, hukuman dalam Islam itu 2. Ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah, hakim pun tak boleh gugurkan, karena Allah yang berhak. Pembunuh dengan sengaja, hak Allah apa? Pembunuh dengan sengaja itu hak keluarga, menuntut kisos. Kalau keluarga maafkan boleh. Tapi pencuri, potong tangan itu hak siapa? Hak Allah. Hakim mengatakan, oh dia dah balikkan. Selama sudah masuk proses peradilan, gak bisa dimaafkan oleh keluarga yang dicuri. Gak bisa keluarga yang dicuri, udahlah kami maafkan aja lah. Kalau udah masuk ke peradilan, karena hukuman potong itu haknya Allah, bukan hak manusia. Ya,
Karena ketika terjadi pencurian, korbannya itu jangan bayangkan orang yang kena curi saja. Semua masyarakat korban dari si pencuri itu. Kenapa? Hilang rasa keamanan. Makanya disitulah hak Allah jadinya. Hukuman itu menjadi hak Allah. Nggak bisa kita tawar-tawar. Kalau terbukti barang yang dicuri sudah sampai nisab, potong tangannya. Kalau sudah terbukti dia memfitnah orang berzina, nggak cukup buktinya, si pemfitnah cambuk 80 kali. Itu hak Allah. Orang minum khamar cambuk 80 kali. Nah, itu haknya Allah, nggak bisa. Udahlah kita nego saja sama jaksa penuntut atau sama hakim, dikurang-kurangi. Enggak, itu haknya Allah. Maka sistem peradilan Islam beda. Ada hak manusia, boleh nego situ. Kalau kami nggak nuntut kisos, kau bayar uang darah lah sekian, boleh nego. Karena itu hak keluarga. Tapi hudud hak Allah. Hudud hak Allah. Ta'zir hak hakim. Penjara, ganti rugi, itu hak hakim. Nah, hakim pun dalam Islam nggak bisa merubah haknya Allah. Kalau sudah terbukti ini wajib kena hukuman ini, kalau dia nggak terapkan, hakim pun berdosa. Karena itu haknya Allah. Hak Allah dalam pengertian hak masyarakat yang ikut dirugikan dengan tindak kriminal itu. Walau yang dicuri sepele. Kalau yang dicurikan ada syarat. Kapan orang baru bisa dipotong tangan? Itu seminimal itu kan ada nisabnya juga. Kalau sepele nggak sampai segitu ya nggak sampai potong tangan. Hukumannya sekedar hukuman penjara atau apa boleh. Itu haknya hakim. Ya, artinya merumuskan apa hukuman yang paling adil untuk yang bersangkutan. Demikian. Saya Ustaz. Ya. Ustaz. Tentang rahmat Allah Ustaz. Menarik sekali. Allah menciptakan bumi tadi untuk memberi rahmat kepada kita, Ya. menerima Ya, rahmat. ya, ya. Di satu sisi dalam Al-Quran iblis bersumpah bahwasanya akan menggoda kita ya, dari kiri, kanan dan seterusnya, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah ya gitu. Tadi rahmat ya, Ustadz mengatakan kenapa ada azab? Azab itu sebagai rem Ya. buat kita gitu, Ya. untuk mewanti-wanti. Di dalam satu surah Allah mengatakan kita bisa melebihi dari hewan ya. Ya. Mungkin Allah mengetahui, Allah paham tentang kita sehingga itu adalah bagian dari rem. Kalau enggak kita bisa jadi hewan. Hewan ya. Dari hewan. Lebih parah dari hewan lagi. Gitu. Yang jadi pertanyaan, ketika kita tadi berzikir, hati kita lembut dan seterusnya, kemudian orang memahami bahwa kita adalah orang-orang yang takwa, yang alim dari zahirnya, seperti yang Ustaz tadi bilang, kita bisa terpengaruh salah sangka. Ya. Dan disitulah mungkin iblis Masuk. masuk menjadi wujud dan seterusnya. Ya, ya. Banyak orang yang saya melihat ada ya, ketakwaan yang secara jahil itu dibuat menjadi penipuan, seperti penipuan gitu. Yang seorang besar dia juga penipu dan seterusnya gitu. Nah, apakah sangka yang salah ini digunakan gimana saya bilangnya? Jahilnya tadi digunakan untuk menipu dari wujud tadi. Artinya ketakwaan ini yang digoda setan digunakan untuk menipu supaya kita menganggap dia sebagai orang yang alim, kita terpengaruh gitu. Baik dari organisasinya maupun pribadinya. Sering seperti itu saya melihat. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kewajiban mukmin terhadap mukmin yang lain adalah mengedepankan prasangka baik. Kita ketika lihat orang, jangan kedepankan curiga dulu. Boleh dikedepankan curiga kalau memang sudah ada pengalaman sebelumnya, sehingga kita dituntut untuk berwaspada. Ya, berwaspada, tanda-tanda nih. Tapi tak baik juga. Saya katakan tadi,
ketika seorang berpenampilan baik di hadapan kita, ya kita nilai berdasarkan zahirnya. Jangan pula kita tidak punya akses untuk menilai isi hatinya. Ketika dia menipu orang lain, itu urusan dia sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana untuk membongkar kedoknya itu di waktu yang enggak pernah dia bayangkan. Ya, makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallah infaza amrin akhadha min kulli dhi lubbin lubbah." Kalau Allah menginginkan untuk membuat seorang yang tadi bersandiwara tergelincir, Allah ambil kecerdasan darinya. Maknanya apa? Yang sangat hati-hati pun tiba-tiba keselip lidahnya ngomong. Ini bukan keselip. Sebenarnya itulah yang sebenarnya isi hatinya. Selama ini dia berpura-pura. Jadi gak ada orang yang bisa lepas dari itu. Ini bukan karena kurang hati-hati ngomong. Bukan. Itu memang isi hatimu, sengaja Allah ingin tampakkan supaya orang beriman tahu dia, oh ini hakikatnya si bulan. Tapi sebelum itu ya kita tetap memandang orang secara baik. Jangan pula langsung prasangka buruk. Itu tapi yang jelas saya katakan tadi, gak ada, Bapak Ibu ingat rumusan ini. Gak ada cerdas gak cerdas dalam konteks hubungan sama Allah. Yang ada istiqomah atau tak istiqomah. Artinya apa? Nggak bisa kita bisa aja nipu orang dengan kepandaian kita bersandiwara. Bisa kita tipu orang, sama Allah nggak bisa kita tipu. Yang aman dari makarnya Allah itu siapa? Hanya yang istiqomah, bukan yang pandai. Ya, makanya saya katakan. Ada ungkapan ini, walaupun ungkapan ini dari non-muslim, tapi maknanya sangat sejalan. Kau bisa menipu semua orang untuk sementara waktu. Kau bisa menipu sebagian orang untuk selamanya. Tapi kau sedetik pun tak bisa menipu dirimu sendiri. Karena kita tahu yang kita buat ini pencitraan atau enggak, kita tahu. Kalau kita merasa cerdas, aku bersandiwara depan orang, suatu saat Allah akan buat tergelincir lidah. Apa yang kita sembunyikan dalam hati Allah nampakkan sama orang. Ya ini fakta nih. Ya. Ini fakta. Dan kisah pemilih juga. Ya. Bertemu di pengajian gitu kan. Ya. Dia mengagumi seseorang itu karena zikirnya bagus, apa? Ya family ini janda, kaya, ya pada akhirnya cuma mengambil itunya aja gitu. Dia tergoda karena ya zikirnya bagus, semua bagus, akhlaknya bagus, tapi memang cuma mengambil harta family kita itu aja gitu. Terima kasih. Ya. Fakta itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.